Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah ya hari ini kita bisa belajar walaupun belajarnya itu secara daring ya, nggak bisa tatap muka di sekolah karena mengingat waktu saat ini ya kita sedang dalam pandemi ya, bukan di kampung saja tapi di seluruh dunia ya. Oleh karena itu Ibu mengingatkan agar selalu menjaga kesehatan ya. Baiklah sebelum proses pembelajaran dimulai, siapa yang mau memimpin doa? Pimpin doa dulu ya. Boleh membaca surat Al-Fatihah ya. Siapa yang mau memimpin doa? Oke. Siapa? Vina. Desti. Ayo pimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Desti, ayo pimpin doa. Ayo. Sebelum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai. Kepada Bapak Ibu guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Siapa saja yang hari ini bisa hadir untuk mengikuti Zoom meeting ini? Siapa? Satu? Satu siapa? Ayo sebutkan namanya. Nurvina, ya. Ya, yang kedua siapa? Agis hadir. Hadir Agis. Ya, yang ketiga siapa? Yang ketiga? Siapa yang ketiga? Ini Ibu lihat ada 3 orang ya yang sudah masuk Zoom. Yang ketiga siapa? Siapa? Desti. Desti ya. Bilang Desti hadir gitu. Ya udah ya. Ya yang hadir ada 3 orang, Desti, Vina, dan Agis. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum melanjutkan pelajaran, kita baca dulu surat pendek ya bersama-sama. Mau baca surat apa? Pada pertemuan kemarin kita sudah membaca surat Al-Qari'ah ya. Hari ini bisa dilanjutkan ke surat berikutnya. At-Takasur bisa ya? Ya, ayo kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras, tidak kedengaran di sini ya. Ayo kita baca sama-sama surat Al-Takasur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Ayo kurang kedengaran suaranya coba. Ya. Saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun.
Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul adzim. Ya, baiklah anakku sekalian. Pembelajaran hari ini mengenai Rasul itu kekasih Allah ya. Itu subtema hari ini. Untuk tujuan pembelajarannya, dalam pembelajaran Rasul itu kekasih Allah, tujuan pembelajarannya ada 3 ya. Yang pertama, mampu menghayati nilai-nilai keimanan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua, mampu memahami makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang ketiga, mampu menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinter. Kemudian, udah hafal ya tujuannya ya? Masih ingat nggak? 1, menghayati nilai-nilai keimanan ya kepada Rasul. Yang kedua, memahami makna. Makna itu sama dengan artinya, ya pengertian Rasul. Yang ketiga, harus bisa menjelaskan tentang dalil nakli mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baiklah anakku sekalian. Pelajaran yang telah lalu, apakah kalian masih ingat tidak mengenai kitab Jabur. Yang ketiga kitab Injil. Yang keempat terakhir adalah kitab apa? Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih ingat ya? Alhamdulillah. Baiklah, kita lanjutkan ke materi ya. Materi mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Subtemanya adalah Rasul-Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan ya. Ya. Bisa terlihat di layar materinya ada? Ya. Ada ya. Ya. Kita baca. Jelas bisa dibaca? Ya, berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua, bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia. Perhatikan ya dan diingat. Dalil nakli tentang Rasul-Rasul Allah yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul adzim. Artinya, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Sifat jaiz bagi rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz bagi rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul, berarti rasul memiliki sifat-sifat bagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, bahkan seorang rasul tetap meninggal. Ya, diingat ya, sifat jaiznya harus Sifat diingat. yang wajib bagi rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. As-siddiq, artinya benar. 2. Al-amanah, artinya dapat dipercaya. 3. At-tablil, artinya menyampaikan. 4. Al-fatonah, artinya cerdas. Sifat mustahil bagi rasul-rasul Allah. 1. Al-kizib, artinya pembohong. 2. Al-khiyanah, artinya berkhianat. 3. Al-kitman, artinya menyembunyikan. 4. Al-balad, artinya bodoh. Perbedaan Nabi dan Rasul sebagai berikut. Perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Nabi menerima wahyu tidak harus melalui Jibril. Rasul menerima wahyu digunakan untuk dirinya sendiri dan umatnya. Nabi menerima wahyu digunakan hanya untuk dirinya sendiri. Semua rasul memiliki kitab atau lembaran-lembaran, suhuf. Setiap nabi belum tentu memiliki kitab atau lembaran-lembaran, suhuf. Setiap rasul dijelaskan dalam Al-Quran. Setiap nabi belum tentu dijelaskan di dalam Al-Quran. Hikmah beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Makin sempurna imannya. 2. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. 3. Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. 4. Memiliki teladan dalam hidupnya. Menerapkan perilaku mulia. 1. Menjunjung tinggi ajaran Allah yang disampaikan Rasul. 2. Melaksanakan seruan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal. 4. Selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Melakukan usaha-usaha agar kualitas kehidupan meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran tentang Rasul-Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku sekalian, tadi sudah melihat materinya? Sudah Sudah mendengarkan? mendengarkan.
Ibu harap kalian ingat ya materinya dan nanti silakan boleh ditulis, dituangkan di dalam buku tulis kalian ya. Nah, apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Tidak. Sudah jelas ya. Baik, kalau begitu kita berdiskusi dulu sebentar ya. Bisa? Insyaallah. Allah ya. Tadi yang pertama itu mengenai pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Coba silahkan diskusikan ya tentang bagaimana cara mengimani Rasul-Rasul Allah. Coba. Ayo diskusikan bersama teman, ayo ngobrol sama teman, diskusikan. Menurut kalian bagaimana cara mengimani Rasul-Rasul Allah itu? Caranya bagaimana? Ayo silahkan pendapat kalian masing-masing. Apa saja jawabannya boleh, nanti kita simpulkan sama-sama ya. Bagaimana cara mengimani itu? Cara mengimaninya adalah dengan cara meyakini salah satunya ya. Contoh ini, meyakini dengan sepenuh hati ya bahwa Allah itu telah apa? Kebenaran enggak? Meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu telah mengutus Nabi dan Rasul. Ya, ya. Dengan cara apa lagi? Tadi ada di materi. Di materi tadi ada apa? Selalu berperilaku baik. Yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba sebelum kita akhiri pembelajaran ini, coba kita simpulkan dulu ya, refleksi dulu coba. Yang tadi setelah kalian mendengar dan membaca, coba apa yang kalian ingat mengenai iman? Coba pengertian iman kepada Rasul itu apa? Pengertian iman kepada Rasul itu apa? Tadi ada materinya. Pengertiannya yaitu iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, untuk apa Allah mengutus para Rasul itu? Yaitu untuk membimbing manusia. Ya, manusia atau umatnya ke jalan yang benar. Yang benar. Agar apa? Agar selamat di dunia maupun di akhirat. Kemudian tadi ada sifat wajib bagi Rasul. Masih ingat gak? Ada berapa tadi sifat wajib bagi Rasul? Ada 4. Apa saja? Sidik, tabligh, amanah, dan paton. Nah, coba sidik artinya apa? Sidik artinya benar. Ya, betul. Amanah artinya dapat dipercaya. Ya, betul. Kemudian tabligh artinya apa? Menyampaikan. Ya. Fatona artinya cerdas. Ya, jadi Rasul itu memiliki 4 sifat wajib, yang dimana sifat wajib ini ada semuanya pada Rasul dengan sempurna ya. Rasul itu menyampaikan amanah,
Ya, sidik, tidak suka berbohong, Rasul itu jujur. Apa yang diwahyukan oleh Allah disampaikan dengan sebenar-benarnya, ya, tidak dikurangi juga tidak ditambah-tambahkan. Kemudian Rasul itu sudah jelas pasti memiliki sifat fatonah, yaitu cerdas. Ya, bagaimana tidak cerdas ya? Satu kali malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Rasul itu langsung hafal, ya berarti Rasul-Rasul itu sangat cerdas. Kalau kita kan menghafal harus berulang-ulang baru hafal, ya. Ya, baik anak-anakku sekalian. Ada yang ditanyakan? Ada? Masih bisa mengikuti Zoom ini? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Ya, ayo kita simpulkan sama-sama dari pembelajaran iman kepada Rasulullah ya. Kesimpulannya adalah, ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu dengan cara meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah ya untuk menjadikan umat manusia itu baik ya dan selamat di dunia maupun di akhirat ya. Ada dalil naklinya tadi sudah dibaca, kemudian nanti di rumah boleh dibaca lagi, boleh dipahami ya, dihafalkan. Baiklah anak-anakku sekalian, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja pembelajaran hari ini ya dengan membaca doa surat Al-Asr, boleh ya kita sama-sama. Ayo dipimpin lagi oleh siapa? Jangan sama Desti, sama yang lain. Pina. Ya, pimpin doa selesai belajar. Kita duduk siap sebelum pulang. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, mungkin dicukupkan sekian pertemuan kali ini. Atas segala kekurangannya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.